Salam Efrata Devotion. Kita mau bicara iman saat ini ya. Tetapi jangan dulu langsung berpikir, sudah tahulah tentang iman, sudah tahulah, sudah sering dengar gitu ya. Tahan dulu pikiran tersebut. Saya mau membawa saudara untuk membangun iman bersama-sama. Iman perlu dikuatkan, iman perlu dibangun. Seberapa banyak kita hanya jalani hidup dengan rutin, jalani SOP, hal-hal yang itu aja sampai kita hafal dan kita merasa sudah bisa, merasa expert dan cenderung andalkan kekuatan sendiri. Tapi mudah lelah, capek, beban pun berat gitu ya. Atau jangan-jangan kita sekarang ini tidak ada gairah untuk mencapai sesuatu, tidak ada minat untuk mengejar impian, merasa berat raih target gitu ya. Dan yang ada hanya mengeluh, komplain dengan situasi yang sulit dan mentok, dan dengan mudah bicarakan hal-hal negatif. Kalau demikian adanya, saya mau beritahu berarti kita sedang tidak jalani hidup dengan iman. Saya mau mengingatkan, kalau kita jalani hidup tanpa iman, kita kehilangan kekuatan, kita mudah putus pengharapan. Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang mau kita harapkan dalam hidup kita? Apa yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita? Tentu kita mesti harapkan dan inginkan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, itu pasti yang paling baik, itu pasti yang paling hebat, paling sempurna. Nah, menjalani iman dimulai dengan pertama, berdoa. Kata Yesus dalam Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa yang kita minta dan doakan saat ini, dengan iman kepada Yesus, kita percaya bahwa kita telah menerimanya. Tapi itu bukan sekedar ucapan, itu bukan motivator. Iman di sini adalah bagaimana kepercayaan kita sedang kita jalani bersama Yesus. Kita berdoa untuk pekerjaan kita misalnya, percaya kita sudah menerima target, walau sekarang itu belum terjadi. Tapi dengan iman dan percaya kita sudah menerimanya. Maka kita jalani dengan kekuatan dan tuntunan Tuhan. Jadi kita beriman seperti kita sedang jalani visi ya. Jalanilah bersama Tuhan, maka hidup kita penuh kekuatan. Pastikan segala hal yang kita jalani dimulai dengan doa dalam iman. Bagaimana berjalan dalam iman? Yang kedua begini, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Banyak hambatan dan penghambat akan melemahkan iman kita. Kalau iman sudah lemah, maka kekuatan akan melemah. Oleh karena itu, pastikan juga kita banyak mendengar dan mengikuti firman Kristus. Sahabat Efrata, dengarkan firman Tuhan setiap hari. Kalau kita banyak mendengar kondisi keadaan dunia dan sekitar kita, akan sangat membuat kita goyah. Mendengar situasi politik yang membingungkan lah saat ini, ekonomi yang terganggu lah, prediksi-prediksi masa depan yang mengkhawatirkan lah, waduh, bisa bikin takut, bikin khawatir. Nah, kuatkan iman dengan mendengarkan perkataan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang dapat dipercaya, hanya Tuhanlah yang benar yang dapat menjamin hidup kita. Percaya atau berimanlah kepada Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Ia merasakan kelemahan-kelemahan kita, menunjukkan kepada kita bahwa ia mengalahkan dunia. Bahkan kemegahan atau kesombongan pun tidak dapat menjatuhkan dia. Dia Tuhan yang mengalahkan maut, sesuatu yang sangat kita takuti itu. Ya, kalau maut saja sudah dikalahkan, saya percaya Yesus juga dapat memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kita. Menjalani iman yang ketiga begini, banyak-banyak bergaul dengan orang yang beriman. Kalau kita bergaul dengan orang yang toksik, mudah bersungut-sungut, mudah mengeluh, maka iman kita bisa lemah. Amsal 13 ayat 20 katakan, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kalau kita bergaul dengan orang yang beriman besar, maka iman kita juga akan terbangun. Banyak sharing dengan teman-teman rohani, kelas meeting, atau kelompok sel, atau ngobrol dengan kakak rohani. Saya coba simpulkan ya, dengar baik. Tanpa iman, tidak ada kekuatan. Jalani iman dimulai dengan doa, banyak dengar firman, karena iman timbul dari pendengaran, dan bergaullah dengan orang yang beriman besar. Kita akan mengalami kekuatan, dan hidup kita akan menggenapi rencana Allah. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan memberitahukan kami supaya kami beriman, supaya kami percaya kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami. Kami tahu tanpa iman kami hilang kekuatan. Oh Bapa, kami mau menaruh pengharapan kami, hidup kami hanya mengandalkan Tuhan semata. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami dapat tanggung segala perkara. Di dalam dan demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin.